Tampak di layar. Nah, yang muncul di layar ini kita lanjutkan soal LBI ya. Kayak untuk yang meminta kunci jawaban PBM kemarin ya. Mohon maaf belum sempat Ibu siapkan. Nah, kalau sudah Ibu siapkan baru akan Ibu kirimkan ke Bu Desi ya. Kita akan mulai nih untuk LBI. LBI yang akan kita bahas, silakan dibuka halaman 361. Nah, halaman 361 eh, yang akan kita bahas itu, nah, nomor 16 ya. Terakhir sampai nomor 15. Oke. Untuk soal nomor 16 nih, kalian sudah cek soal tersebut kira-kira jawabannya apa untuk soal nomor 16. Nah, Ibu akan munculkan soalnya dan itu fakta yang mendukung keyakinan bahwa manusia purba telah mengenal proses fermentasi adalah silakan. Nah, ada yang menjawab sebentar. Ada yang menjawab yang B, ya. Ada yang menjawab nomor 16 ini yang B juga, oke. Sama nih, jawaban dari dua teman kalian. Untuk soal nomor 16, Kak Jelati, 10 ya. Oke, akan B itu apa? Ditemukan kesehatan dalam bejana prasejarah dari Iran. Nah, ini untuk jawaban teman kalian. Untuk soal nomor 16, yang mendukung keyakinan bahwa manusia purba telah mengenal proses fermentasi. Nah, itu dikaitkan dengan apa yang B itu? Yaitu ditemukannya sisa cairan ya dalam bejana prasejarah eh, dari Iran. Oke, kita lihat di sini. Nah, ada kata kunci apa? Manusia purba sudah mengenal proses fermentasi ya. Nah, ini bahasanya apa? Sebuah penemuan arkeologis di kawasan pegunungan Zagros, ya Zagros. Sini karena nama geografi ya harusnya P-nya ikut kapital. Karena diikuti oleh namanya ya, namanya itu nama pegunungannya Zagros nih. Ya. Mengungkap bahwa manusia purba ternyata sudah mengenal proses fermentasi ya sekitar 13.000 tahun yang lalu. Nah, ini berasal sisa cairan kuno dalam bejana tanah liat yang ditemukan di sebuah situs permukiman prasejarah. Nah, tepat untuk 19 adalah yang tepat ya. Nah, sebelum ke soal selanjutnya, Ibu menemukan di luar konteks soal, di sini ada permukiman. Permukiman dalam konteks kalimat tersebut tepat nih penggunaannya. Itu apa? Sebuah situs permukiman prasejarah. Nah, apakah sudah pernah Ibu bahas atau belum? Ada bahasanya itu ada permukiman, ada pemukiman ya. Nah, kalau sudah pernah berarti ini mereview ya. Jadi permukiman dengan pemukiman dua-duanya ada ya. Dua-duanya ada. Bisa dulu, bisa tidak ya?
Oke, dua-duanya ada di dalam bahasa Indonesia, permukiman dan pemukiman. Kata dasarnya sama, sama-sama mukim ya. Yang berbeda apa? Imbuhan yang ditambahkan. Kayak gitu. Permukiman ini proses pembentukannya itu seperti apa? Yaitu peran ya ditambah mukim. Kalau yang bawah nih, yang pemukiman, nah, itu proses pembentukannya itu penasalan atau pean gitu ya. Nah, ada yang menuliskan seperti penasalan. Beda imbuhan yang digunakan, beda juga makna yang akan terbentuk. Untuk konteks permukiman ya, permukiman itu peran salah satunya bisa membentuk makna tempat nih. Sebenarnya pemukiman pean juga ya, pean juga bisa membentuk makna tempat. Tapi untuk konteks yang pemukiman itu tidak membentuk makna tempat. Nah, dari dua ini, permukiman itu artinya apa? Ya, artinya lah tempat bermukim. Loh, selanjutnya, kalau gitu, pemukiman maknanya apa? Umumnya, pean itu akan membentuk makna proses. Berarti, pemukiman itu adalah proses memukimkan. Kayak gitu ya. Walaupun tadi Ibu eh, sampaikan pean juga bisa membentuk makna tempat. Contohnya, pean yang membentuk makna tempat, misalkan penginapan. Itu kan, penginapan menggunakan imbuhan pean. Maknanya tempat ya, tempat menginap. Penyeberangan, penyeberangan itu membentuk makna tempat-tempat menyeberang, ya. Tapi untuk untuk pemukiman itu proses ya. Konteksnya seperti apa? Kalau permukiman, konteksnya misalkan dia tinggal di permukiman elit. Maksudnya apa? Dia tinggal di tempat bermukim yang elit. Kalau pemukiman konteksnya seperti apa pemukiman? Pemukiman konteksnya seperti ini. Pemukiman penduduk Bandung berjalan lancar. Nah, berarti artinya apa? Proses memukimkan penduduk Bandung berjalan lancar ya. Jadi kalau kita lihat ya, situs permukiman prasejarah di situ sudah sesuai konteks, sudah tepat penggunaannya ya. Situs permukiman prasejarah, berarti itu arahnya ke tempat. Itu di luar konteks ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Nomor 17. Silakan jawaban kalian apa? Di sini ada 5 pernyataan. Dari 5 pernyataan di situ yang ditanyakan benar dan salahnya silakan. Urutan yang tepat, nah ada yang menjawab untuk soal nomor 17 yang A. Yang lain setuju juga dengan yang A. A itu berarti selang-seling nih antara B dengan S-nya. BS, BSB gitu. Yang lain seperti apa? Ada yang menjawab yang A nih. Kita bahas kalau gitu nih. Kalau yang pertama dulu. Antara A sampai E semuanya diawali oleh pernyataan benar, kecuali yang delta gitu ya. Nah, kita buktikan mana yang untuk pernyataan yang pertama benar atau salah. Proses fermentasi sudah dikenal manusia purba sebelum mengenal pertanian. Nah, tadi kita sudah menemukan informasi bahwa proses fermentasi sudah dikenal manusia purba. Nah, masalahnya eh, penjelasan selanjutnya sebelum mengenal pertanian apakah sesuai atau tidaknya kita cek ya. Nah, kita lihat kata kuncinya ya di pernyataan yang pertama kita oke. Yang ini ya, fermentasi. Nah, penemuan ini menjadi bukti bahwa proses fermentasi telah menjadi bagian dari budaya konsumsi manusia sebelum teknik pertanian dikenal luas. Ya, itu ya. Penemuan ini menjadi bukti bahwa proses fermentasi telah menjadi bagian dari budaya konsumsi manusia sebelum teknik pertanian dikenal luas. Berarti benar ya pernyataan untuk yang eh, pertama. Ibu tandai yang hijau ini dengan benar ya. Maksudnya benar. Oke, kita lanjutkan untuk soal, bukan soal ya, pernyataan yang kedua. Oke, sebelum ke pernyataan yang kedua berarti kita bisa eliminasi opsi yang delta ya.
karena itu satu-satunya yang pernyataannya itu diawali dengan pernyataan yang salah. Ulangi, jadi pernyataan yang pertama ini benar nih. Kita cek pernyataan yang kedua. Temuan bejana, oke, yang baru bergabung kita ada di halaman 361. Kita sedang bahas LBI halaman 361. Kita lanjutkan ya. Pernyataan yang kedua, temuan bejana tanah liat ditemukan oleh ilmuwan dari Jerman. Nah, silakan. Temuan bejana tanah liat ditemukan oleh ilmuwan dari Jerman. Kita cek. Nah, di sini ada kata kunci ilmuwan. Para ilmuwan dari University of Pennsylvania menggunakan kromatografi dan seterusnya. Nah, untuk meneliti ya temuan tersebut. Nah, tinggal kita lihat di sini tidak ada keterangan, tidak ada keterangan apakah universitas tersebut gitu ya. eh, Termasuk yang ada atau letaknya itu di negara Jerman atau seperti apa gitu ya. Seperti itu. Nah, berarti ini lebih ke wawasan kita ya. Nah, wawasan kita ada di mana nih? Apakah memang di Jerman atau bukan? Nah, jadi kalau kita cek ya, atau yang sudah tahu nih di mana letak universitas tersebut, nah, ada di mana? Ya. Nah, untuk soal 17 ya, ada yang menjawab yang katanya. Kita bahas. Nah, jadi yang menemukan atau yang meneliti gitu ya, yang menemukan dan meneliti eh, temuan tersebut ada, bukan ada ya, adalah para ilmuwan dari University of Pennsylvania ya. Nah, ternyata ada di Amerika Serikat, bukan di Jerman ya. Kayak gitu. Nah, berarti pernyataan yang kedua itu salah ya. Oke, kita cek pernyataan. Oke, kalau gitu sementara kemungkinannya A, C, dan E gitu ya. Kita bahas untuk soal, bukan soal, pernyataan ketiga nih. Senyawa alkohol ditemukan melalui analisis kromatografi, gas, dan spektrometri massa. Nah, di sini kata kuncinya senyawa alkohol, kata kuncinya kromatografi ya. Nah, secara kata kuncinya apakah sudah sesuai? Secara gagasan sudah sesuai atau belum? Ibu bacakan kembali pernyataan yang ketiga, senyawa alkohol, gitu. Ibu Lani ditemukan melalui analisis kromatografi gas dan spektrometri massa. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Hasilnya menunjukkan adanya sisa senyawa alkohol alami. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Pernyataan tersebut benar ya, pernyataan yang ketiganya benar. Nah, berarti A, C, E masih aman. Ibu tandai dengan warna jauh nih untuk yang benar. Pernyataan yang keempat, fermentasi digunakan untuk mengolah hasil pertanian. Nah, fermentasi digunakan untuk mengolah hasil pertanian. Apakah ini benar atau salahnya? Nah, dalam teksnya bisa kalian cek di situ tidak digunakan atau tidak dibahas gitu ya. Tidak dibahas untuk mengolah hasil pertanian. Kita cek ya apakah ada atau tidak. Yang mengarah ke situ kalau ada berarti benar, tapi kalau tidak dibahas berarti kurang tepat ya. Nah, sudah ya kita cek di sini pernyataan yang di paragraf pertama tidak ada ya, tidak dibahas ke arah situ. Bejana tersebut diyakini digunakan oleh komunitas prasejarah untuk apa? Nah, menyimpan minuman hasil fermentasi ya. Fermentasi dari apa? Hasil fermentasi
liar kayak gitu. Seperti anggur dan delima ya. Jadi eh, digunakan untuk itu. Masyarakat pada masa itu belum mengenal pertanian terorganisir, tapi telah memiliki pemahaman tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk keperluan konsumsi yang lebih kompleks ya. Penemuan ini menjadi bukti katanya ya bahwa eh, proses fermentasi telah menjadi bagian dari budaya konsumsi manusia sebelum teknik pertanian dikenal luas. Jadi ini sudah mewakili gitu ya bahwa fermentasi di situ pernyataan bahwa fermentasi digunakan untuk mengolah hasil pertanian itu kurang tepat ya. Nah, berarti yang sih kita eliminasi ya. Kayak gitu. Jadi sementara A dengan E nih. Tinggal yang terakhir yang berbeda antara A dengan E yang terakhirnya berbeda. Temuan ini memberikan pandangan baru mengenai pengetahuan kimia manusia purba. Nah, ada kata kunci kimia di paragraf berapa? Paragraf terakhir ya. Paragraf ketiga nih. Pernyataannya apa? Pernyataan kelima, temuan ini memberikan pandangan baru mengenai pengetahuan kimia manusia purba. Kayak gitu ya. Nah, kita tanda yang ini. Kita cek ya, Profesor Alina katanya menyatakan bahwa temuan ini memberikan perspektif baru, itu ya, tentang kecanggihan manusia prasejarah dalam memahami proses kimia alami. Nah, perspektif itu adalah istilah lain dari pandangan, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini tepat ya, katanya perspektif baru tentang kecanggihan manusia prasejarah dalam memahami gitu ya proses kimia alam. Itu kurang lebih segagasan ya dengan pernyataan yang terakhir. Nah, jadi yang mana antara A dengan E? Yaitu kita pilih yang A ya, seperti itu. Nah, tadi yang menjawab pernyataan yang terakhir itu kurang tepat. Nah, sebelah mananya nih? Boleh disampaikan. Boleh kita diskusikan? Boleh nih, silakan. Nah, sambil menunggu tanggapan kalian nih untuk jawaban tersebut. Oke, kita lanjutkan kalau gitu ya. Untuk soal nomor 18-nya, masih dari teks yang sama. Implikasi utama dari penemuan proses eh, fermentasi, ulangi, dari penemuan proses fermentasi. Oke, nah ada yang eh, kita kembali ke soal yang tadi. Oke, untuk kita bahas ya. Tadi ada yang menjawab yang E itu alasannya di pernyataan yang kelima itu di situ ada proses kimia alami, Bu. Bukannya beda ya dengan pernyataan lima. Oke, kita bahas ya. Pernyataan yang kelimanya kita bahas kembali ini pernyataan yang kelima. Temuan ini memberikan pandangan baru mengenai pengetahuan kimia manusia purba. Teman kalian ada yang berpendapat berbeda katanya pernyataan tersebut dengan yang di paragraf tiganya itu proses kimia alami. Mungkin bedanya ada di tambahan ada alaminya gitu ya. Seperti itu. Nah, walaupun tidak ada tambahan alaminya gitu ya, secara makna ini masih sesuai, masih sesuai. Walaupun satu kata itu bisa berpengaruh gitu ya, tapi di sini masih aman. Eh, Proses kimia alami sudah terwakili dengan Oke, di sini mungkin tidak ada kata prosesnya juga ya. Jadi yang di pernyataan kelima tidak ada proses dan tidak ada alami gitu ya. Nah, tidak ada kata proses, tidak ada kata alami, tapi di situ eh, masih aman ya, masih aman di dalam bahasan kimia. Di dalamnya ada eh, proses kimia, terus kata alaminya tidak ada nih. Nah, sudah terwakili. Kalau Ibu lihat ya, sudah terwakili. Pengetahuan kimia sudah mewakili
pengetahuan atau pemahaman proses kimia alami. Kayak gitu ya, sudah terwakili. Nah, itu pendapat Ibu. Silakan boleh ditanggapi. Silakan. Nah, sambil menunggu tanggapan kalian. Nah, apa arti dari implikasi nih? Implikasi itu kurang lebih eh, oke, kita lanjutkan ya. Nah, implikasi nih soal nomor 18. Tadi ada yang menjawab untuk soal nomor 18 itu yang B nih. Kita bahas ya. Implikasi di KBBI artinya adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Nah, Ibu baca di KBBI, implikasi itu keterlibatan atau keadaan terlibat, atau diartikan yang termasuk atau tersimpul, atau yang disugestikan tetapi tidak dinyatakan. Ya, oke. Kalau kalian tambahkan imbuhan ber menjadi berimplikasi. Apa arti berimplikasi? Mempunyai implikasi atau mempunyai hubungan keterlibatan. Atau ada kaitannya, kurang lebih kayak gitu ya, simpelnya itu. Nah, ada yang menjawab yang B juga. Kita bahas ya. Soal nomor 18. Implikasi utama dari penemuan proses fermentasi pada masa purba terhadap pemahaman kita tentang peradaban awal adalah, nah, kalau yang B, apa apa implikasinya? B, kita cek ya. Implikasinya katanya, kemampuan mengolah sumber daya alam secara kompleks sudah dimiliki manusia sebelum mengembangkan pertanian. Tadi ada ya, sempat terbaca nih. Oke, kita bahas, kita cek tadi. Kita temukan. Nah, sebelah mana tadi ya? Nah, di paragraf kedua ya. Oke. Ada kompleks tadi ya. Oke. Masyarakat pada masa itu belum mengenal pertanian terorganisir, tetapi telah, ini harusnya terorganisasi ya, bukan terorganisir. Tapi telah memiliki pemahaman tentang pemanfaatan SDA untuk keperluan konsumsi yang lebih kompleks ya, dan seterusnya. Nah, itu untuk jawaban implikasi apa? Implikasi utama dari penemuan proses fermentasi terhadap pemahaman kita tentang peradaban awal gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi bisa ya katanya penemuan ini menjadi bukti bahwa proses fermentasi telah menjadi bagian dari budaya konsumsi manusia sebelum teknik pertanian dikenal luas ya. Seperti itu. Ini penjelasan selanjutnya seperti itu. Nah, itu jadi penemuan yang ada gitu ya, penemuan tersebut menjadi bukti. Nah, peradaban awal ya diperjelas yaitu dalam bahasan di kalimat yang sebelumnya. Itu sesuai dengan yang B, itu kemampuan mengolah sumber daya alam secara kompleks sudah dimiliki manusia sebelum mengembangkan pertanian. Opsi yang lainnya apakah memungkinkan? Silakan kalian cek. Ada tidak kemungkinan yang lainnya? Eh, Kenapa tidak kita pilih yang A? Misalkan manusia purba lebih bergantung pada alkohol dibandingkan makanan pokok. Tidak dibahas seperti itu ya. Apakah yang C? Pertanian berkembang pesat setelah manusia purba menemukan teknik fermentasi. Tidak dibahas, oh setelah ini, setelah ditemukannya teknik fermentasi, pertaniannya berkembang pesat. Tidak dibahas seperti itu. Dan seterusnya ya, kalian boleh cek D dan E-nya juga. Kita cek yang D boleh kan? Kita bahas yang delta itu kehidupan sosial manusia purba sangat dipengaruhi oleh kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol. Tidak dibahas seperti itu. Yang E, teknologi analisis kimia modern adalah satu-satunya cara untuk memahami kehidupan manusia purba. Tidak dibahas satu-satunya ya, tidak dinyatakan bahwa itu adalah satu-satunya. Gitu ya. Satu-satunya cara untuk memahami kehidupan manusia purba itu antara satu-satunya dengan salah satu tentu berbeda ya. Yang muncul di situ sebagai salah satu ya untuk memahami kehidupan manusia purba itu dengan penemuan tersebut. Teknologi analisis kimia modern. Set. Silakan, ada yang ingin menanggapi untuk soal nomor 18? Jadi jawabannya yang mana? Yang Bandung, yang B nih. Implikasinya adalah
kemampuan mengolah sumber daya alam secara kompleks sudah dimiliki ya manusia sebelum mengembangkan pertanian. Implikasi terhadap apa pemahaman kita? Sekarang ke soal nomor 19. Berdasarkan teks, temuan cairan dalam bejana menunjukkan bahwa apa? Kata kuncinya bejana ya. Kata kuncinya cairan juga boleh. Nah, ada yang menjawab untuk soal nomor 19 yang C. Kita bahas. Lalu ada juga, nah, ada yang sepakat juga ya dengan yang C. Kita bahas. Nah, temuan cairan dalam bejana menunjukkan bahwa apa? Eh, sebenarnya kita temukan kata kunci bejana itu ada di paragraf pertama sebenarnya ya. Kayak gitu. Nah, kita cek dulu ya. Temuan ini berasal dari cairan kuno, ibu ulangi, dari sisa cairan kuno dalam bejana tanah liat yang ditemukan di sebuah situs permukiman prasejarah ya. Di sini dimunculkan eh, masih membahas katanya menggunakan eh, cara apa nih para ilmuwan itu ya. Di situ dimunculkan. Nah, hasilnya menunjukkan nah adanya apa sisa senyawa alkohol alami ya yang merupakan bukti awal proses fermentasi. Di sini, nah, ada kata kunci bejana juga di paragraf 2. Bejana tersebut diyakini digunakan oleh komunitas prasejarah untuk menyimpan minuman hasil fermentasi ya. Masyarakat pada masa itu belum mengenal pertanian terorganisir dan seterusnya. Nah, kita cek. Profesor Alina di paragraf ketiga, Profesor Alina menyatakan bahwa teman ini memberikan apa? Perspektif baru tentang kecanggihan manusia prasejarah dalam memahami proses kimia alamiah. Bahkan ia menambahkan bahwa proses tersebut, proses fermentasi ini, kemungkinan besar merupakan salah satu inspirasi awal bagi manusia untuk mulai bercocok tanam agar bahan baku minuman bisa diperoleh lebih stabil dan dalam jumlah besar. Kayak gitu ya. Nah, kalau tadi kaitannya nih, tadi Ibu jadi eh, teringat ke opsi yang C nih untuk yang nomor 18. Pertanian berkembang pesat setelah manusia purba menemukan teknik fermentasi. Nah, kenapa tidak kita pilih yang C? Karena berkembang pesatnya itu tidak dibahas berkembangnya itu berkembang pesat itu ya. Gitu. Diulangi ya 18 yang B nih. Kita kembali ke nomor 19 nih. Ada yang menjawab yang C, kita bahas langsung ke yang C. Proses menunjukkan bahwa apa? Bahwa proses kimiawi telah dimengerti oleh manusia sejak zaman dahulu. Tepat nih jawabannya yang C ya. Yang C, kenapa tidak yang A? Yang A itu apa? Manusia purba menyukai anggur hasil pertanian. Tidak dibahas seperti itu. Yang B bagaimana? Pertanian adalah syarat utama munculnya fermentasi. Eh, munculnya fermentasi, yang muncul adalah fermentasi dulu, baru teknik pertanian dikenal kayak gitu ya. Terus yang delta bagaimana? Proses fermentasi baru muncul setelah revolusi pertanian. Nah, kenapa tidak kita pilih yang delta? Nah, ini fermentasi dulu ya, kayak gitu. Baru teknik pertanian muncul. Seperti itu. Kalau yang bagaimana? Cairan dalam bencana digunakan untuk pengobatan, tidak dibahas seperti itu ya. Jadi, tepat jawaban kalian nomor 19 adalah yang C. Proses kimiawi telah dimengerti oleh manusia sejak zaman dahulu. Dari teman itu buktinya adalah apa? Membuktikan apa maksudnya ya? Proses kimiawi telah dimengerti oleh manusia sejak zaman dulu dari temuan cairan tersebut. Silakan nomor 20. Bagaimana penemuan proses fermentasi sebelum era pertanian mengubah pemahaman kita tentang perkembangan teknologi dan inovasi pada masa awal peradaban manusia? Nomor 20 ada yang menjawab yang C. Yang lain bagaimana? Silakan. Ibu bacakan kembali soalnya. Bagaimana penemuan proses fermentasi sebelum era pertanian mengubah pemahaman kita tentang perkembangan teknologi dan inovasi pada masa awal peradaban manusia?
Nah, kita cek yang A dulu sebelum ke jawaban teman kalian. Yang A itu apa? Menunjukkan bahwa teknologi dan inovasi baru muncul setelah manusia mulai bercocok tanam dan memiliki surplus makanan. Nah, tidak seperti itu ya. Nah, bisa kita tandai seperti ini. Kita cek yang B. Membuktikan bahwa manusia purba memiliki pemahaman kimia yang mendalam. Nah, mendalamnya tidak dibahas ya. Mendalam nih. Pemahaman kimia yang mendalam seperti ilmuwan modern katanya. Nah, tidak dibahas seperti itu. Kalau yang C bagaimana? Ada yang menjawab yang C tadi ya. Mengindikasikan bahwa kemampuan mengolah sumber daya alam secara kompleks dan menghasilkan produk baru sudah ada sebelum pertanian menjadi praktik utama. Nah, ini bisa ya. Kita lewat dulu. Kalau yang delta bagaimana? Menyeratkan bahwa kebutuhan akan minuman beralkohol adalah pendorong utama bagi perkembangan pertanian di masa purba. Nah, ini kita bisa sebut ini kurang tepat ya. Nah, pendorong utamanya kita tandai ini kurang tidak dibahas seperti itu ya. Tidak dibahas bahwa adanya ya senyawa alkohol dan seterusnya. Oh, ini nih penemuan tersebut menjadi bukti katanya menyeratkan bahwa eh, masyarakat pada saat itu gitu ya membutuhkan minuman beralkohol itu ya. Jadi teknologi fermentasinya itu sebagai pendorong utama katanya ya bagi perkembangan pertanian di masa purba itu intinya kurang tepat ya pendorong utama itu. Kalau yang E bagaimana? Yang E itu menegaskan bahwa satu-satunya bentuk inovasi manusia purba adalah dalam teknik berburu dan merawat makanan. Itu kurang tepat ya. Jadi satu-satunya di sini kurang tepat. Jadi jawaban teman kalian dan jawaban kalian, gue yakin ya, nah, kalian juga setuju. Jawaban untuk soal nomor 20 adalah yang C. Ya, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Halaman 363, kaji latih standar 11. Oke, nah ini membahas susu nih. Ya, kita bahas. Untuk soal nomor 1. Pemanasan susu pada suhu yang sedikit lebih tinggi dari suhu pasteurisasi mengakibatkan apa? Ini lumayan istilahnya IPA banget. Nah, kita bahas ya. Nah, oke, Ibu tunggu jawaban kalian dulu. Pertanyaannya adalah pemanasan susu pada suhu yang sedikit lebih tinggi dari suhu pasteurisasi mengakibatkan apa? Apakah yang A, hidrolisis molekul lemak sehingga katanya mengakibatkan hidrolisis molekul. Ibu ulangi, mengakibatkan hidrolisis molekul lemak sehingga susu menjadi asam lemak dan gliserol. Kayak gitu. Atau B, mengakibatkan denaturasi sebagian besar protein dan enzim sehingga menurunkan kualitas susu. Nah, istilahnya kita coba cek ya antara A, B, C, D, E. Nih, di yang A dulu, di situ ada istilah hidrolisis. Hidrolisis itu adalah, Ibu cek di KBBI, pemecahan senyawa kimia melalui penambahan air. Pemecahan senyawa kimia melalui penambahan air. Nah, di sini kata kunci hidrolisis itu ada di eh, paragraf 3 ya. Oke. Nah, ada yang menjawab yang B nih untuk soal nomor 1. Kita bahas. Nah, kata kunci. Nah, sebelum kita cek yang B, kita cek yang A. Kalau yang A itu ada kata kunci hidrolisis. Nah, hidrolisis di sini tadi apa? Pemecahan senyawa kimia melalui penambahan air ya. Kayak gitu. Sebentar. Nah, hidrolisis molekul lemak. Kayak gitu. Sehingga susu menjadi asam lemak dan gliserol. Gitu ya. Nah, di sini yang kita temukan adalah menghidrolisis lipid. Nah,
Kita lihat, oke. Kita cek konteksnya paragraf 3 nih. Kita cek konteksnya. Konteksnya itu di paragraf ketiga. Nah, susu juga mengandung vitamin yang larut dalam lemak, katanya ya, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Terus serta vitamin yang larut dalam air, itu vitamin B dan C, kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, selain itu, di dalam susu juga terdapat beberapa jenis enzim nih, dimunculkan ya ada beberapa jenis enzimnya. Lipase berfungsi untuk menghidrolisis lipid. Di antara enzim-enzim tersebut, peroksidase dan fosfatase umumnya digunakan gitu ya, sebagai oke, sebagai indikator kecukupan pasteurisasi susu karena kedua enzim ini akan rusak pada suhu pasteurisasi dan seterusnya ya. Kayak gitu. Nah, untuk penjelasan ini nih, yang ini kurang tepat ya, pemanasan susu pada suhu yang sedikit lebih tinggi dari suhu pasteurisasi mengakibatkan apa? Nah, bahasan menghidrolisis lipid itu tidak berkaitan dengan apa? Nah, tidak berkaitan dengan yang ini nih, akan rusak katanya pada suhu pasteurisasi. Kayak gitu, tidak berkaitan ya. Katanya di antara enzim-enzim tersebut, peroksidase dan fosfatase umumnya digunakan sebagai indikator kecepatan pasteurisasi susu karena kedua enzim ini akan rusak pada suhu pasteurisasi. Kayak gitu ya. Jadi pembahasannya tidak berkaitan. Kita lanjutkan. Nah, ada yang sepakat dengan B juga. Kita bahas kalau gitu. Untuk yang B. Nah, yang B itu denaturasi. Apa sih denaturasi gitu ya? Ada yang sudah buka KBBI? Denaturasi. Denaturasi itu keadaan protein terurai menjadi struktur primernya. Keadaan protein terurai menjadi struktur primernya. Ya, seperti itu. Oke, kita bahas nih. Keadaan protein terurai menjadi struktur primernya. Ibu ulang ya, pemanasan susu pada suhu yang sedikit lebih tinggi dari suhu pasteurisasi mengakibatkan apa? Nah, Ibu munculkan dulu jawabannya ya. Nah, tepat jawaban kalian yaitu yang B nih, untuk soal nomor satu ini. Mengakibatkan apa? Denaturasi sebagian besar protein dan enzim sehingga menurunkan kualitas susu. Kayak gitu ya. Di sini terlihat ya, kan? Nah, koreksi kalau Ibu salah nih, karena ini istilahnya lumayan nih. Ya, oke, istilahnya IPA banget. Walaupun Ibu kok dulu SMA-nya kelas IPA ya, tapi lumayan nih, sudah pada lupa ya istilah-istilah ini. Nah, di sini kan selain itu di dalam susu juga terdapat beberapa jenis enzim, kayak gitu ya. Seperti ini nih, seperti peroksidase dan seterusnya. Nah, sudah dijelaskan lipase dan seterusnya. Terus di antara enzim-enzim tersebut, peroksidase dan fosfatase umumnya digunakan sebagai indikator kecukupan pasteurisasi dan seterusnya. Ya. Nah, intinya adalah ada dua yang akan rusak gitu ya enzimnya itu pada suhu pasteurisasi seperti itu. Nah, jadi ini menyeratkan apa? Menurunkan kualitas susu. Seperti itu ya. Denaturasi sebagian besar protein dan enzim sehingga menurunkan kualitas susu. Di sini apa? Pada suhu yang sedikit lebih tinggi dari suhu pasteurisasi. Ya, jadi ini kalau melewati suhu eh, kecukupan pasteurisasi, itu ya,
Berarti ini dengan kata lain, suhu yang sedikit lebih tinggi ya. Nah, seperti itu. Jadi indikator kecukupan pasteurisasi susu itu, nah ini ya, akan rusak katanya ya. Jadi kat- di sini peroksidase dan fosfatase umumnya digunakan sebagai indikator dan seterusnya. Ya, karena apa? Kedua enzim ini akan rusak pada suhu pasteurisasi. Kayak gitu ya. Nah, sementara vitamin, mineral, dan enzim lain tidak mengalami perubahan. Jadi menyiratkan ya kalau di luar batas kecukupan pasteurisasi ya suhu yang sesuai gitu ya. Nah, itu intinya akan merusak enzim yang lainnya. Jadi menurunkan kualitas susu. Kurang lebih kayak gitu ya. Boleh eh, kalian eh, koreksi kalau Ibu kurang tepat nih dalam menjabarkan istilahnya. Oke, jadi yang lainnya boleh kalian cek CDE, katabolisme, ya, katabolisme susu sehingga memperkecil kandungan energinya. Ini kurang tepat, ya. Intinya adalah yang B di sini sudah mewakili tersirat gitu ya, jawaban yang B di sini. Kayak gitu. Nah, mungkin akan lebih jelas dibahas oleh guru kimia ya. Oke, silakan. Nanti boleh kalian konsultasi dengan guru kimia. Sudah, nomor satu jawabannya yang B. Kita bahas soal nomor dua nih. Jadi ini juga tentu karena teksnya masih teks tersebut ya. Jadi ini masih eh, berkaitan dengan wawasan kimia kalian nih. Nah, ada yang menjawab yang delta. Nah, ada yang sepakat dengan delta juga. Delta itu apa? Cu. Cu itu eh, simbol singkatan dari lambang kimia apa gitu ya. Ini lambang kimia apa? Kuprum ya. Dengan tulisan CuPrUm kayak gitu. Nah, kenapa tidak kita pilih yang lain? Nah, kita cek kuprum di situ adalah istilah lain dari apa? Tembaga ya, seperti itu. Jadi, kalau kita lihat di sini ada apa saja mineral yang terdapat dalam susu sapi? Ya, ini kan pertanyaannya simbol salah satu mineral yang terkandung dalam susu sesuai dengan bacaan di atas. Apa saja mineral yang terdapat dari susu gitu ya, yang terkandung dalam susu. Nah, di sini kita tandai ada kalsium. Kalsium itu Ca ya, simbolnya nih dilambangkan dengan Ca. Fosfor dengan apa? P ya, fosforus ya, dengan P. Nah, Ibu lisankan aja ya, natrium dengan Na, besi itu Fe ya, tembaga dengan Cu, kalau seng dengan Zn ya, zinc ya, seng itu dengan Zn. Gitu. Nah, jadi jawabannya tepat yaitu yang Cu alias kuprum alias tembaga. Oke. Nah, jadi nanti boleh cek ya kenapa bukan F, bukan N, bukan BE, bukan SE ya. Kayak gitu. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nomor 3 itu ada yang menjawab yang delta nih. Nah, menurut bacaan senyawa karbohidrat yang terdapat dalam susu sapi murni, apakah amilum, selulosa, sukrosa, laktosa, atau vitamin? Nah, delta itu apa? Tadi ada yang menjawab delta, laktosa. Kita bahas ya. Senyawa karbohidrat. Bentar, ini kepencet nih. Nah, di sini ada apa saja kandungan susu sapi murni yang dimunculkan di sini? Ada
Nah, Ibu tadi sampai sini saja. Kan di situ ada vitamin, katanya ada enzim dan lain-lain. Nah, persentase yang dimunculkan itu ada apa saja? 87% air, ya, 3,7% lemak, 3,5% protein, ya, 4,9 laktosa, 0,07% mineral. Nah, di sini laktosa itu, ya, adalah salah satu senyawa karbohidrat, kayak gitu. Boleh dicek di KBBI nih, laktosa. Laktosa itu di sini diartikan gula susu yang keras katanya, berupa bubuk putih berasa manis, tidak berbau, stabil di udara, larut dalam air, berguna dalam pembuatan makanan bayi, mentega, dan ragi. Itu penjelasan untuk laktosa. Nah, di sini eh, laktosa ini termasuk senyawa, ya, senyawa karbohidrat. Tidak mungkin, tidak mungkin istilah lemak udah pasti berbeda, ya, lemak, protein, dan seterusnya. Juga mineral juga tidak mungkin di luar karbohidrat. Sudah? Nah, jadi jawabannya, tepat jawaban kalian yaitu laktosa. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, nomor 4. Pernyataan yang benar tentang peroksidase dan lipase yang terdapat dalam susu. Nah, tadi ada penjelasan apa untuk dua istilah tersebut. Sebenarnya dibahas bersama, yang bersamaan itulah peroksidase dengan fosfatase, ya. Nah, tapi di sini yang ditanyakan peroksidase dan lipase. Oke. Silakan. Kalian setuju dengan opsi yang mana? Antara A, B, C, D. Kalau yang A itu peroksidasi dapat menghidrolisis molekul lemak dalam susu. Nah, yang menghidrolisis, kata kunci hidrolisis itu apa? Itu apa? Maksudnya adalah ada di paragraf berapa? Di paragraf ketiga. Sesuai tidak nih dengan opsi yang A? Peroksidasi itu katanya dapat menghidrolisis molekul lemak. Nah, ini dari awalnya saja sudah berbeda, ya. Yang dapat menghidrolisis dalam konteks ini lipid, ya. Nah, lipid di sini dalam konteks lemak, ya. Nah, itu berarti bukan peroksidase, ya. Gitu. Tapi apa? Harusnya lipase. Itu berarti bukan yang A. Kenapa bukan yang B? Bukan yang B. Belum kita bahas, ya, tapi Ibu langsung bilang bukan. Nah, ada yang menjawab yang E ini untuk soal nomor 4. Kita bahas, ya. Yang lain setuju yang E atau seperti apa? Sebelum ke yang E, kita cek yang B dulu. Nah, ada yang menjawab yang C ini. Ada yang C, ada yang E, kita bahas. Yang kita bahas yang B dulu. Lipase merupakan enzim yang terdenaturasi pada suhu pasteurisasi susu. Nah, apakah ini tepat atau tidaknya? Bukan lipase juga, ya. Yang berpengaruh itu pada saat yang terpengaruh, ya, pada suhu pasteurisasi itu adalah peroksidase dan fosfatase, ya. Nah, ini istilahnya lumayan nih. Oke, kita lanjutkan. Kalau yang C bagaimana? Peroksidase akan mengalami perubahan warna pada suhu pasteurisasi susu. Nah, yang muncul dalam teks itu peroksidase dan fosfatase itu akan rusak, ya. Nah, apakah rusaknya di situ ditandai dengan perubahan warna? Nah, kita lewat dulu, ya. Kita cek yang delta. Lipase dalam susu akan menghidrolisis molekul laktosa menjadi asam karboksilat. Nah, apakah yang delta ini tepat atau tidaknya? Silakan kita cek
Nah, ini Ibu karena istilahnya lumayan ya. Jadi eh, untuk penjelasan yang delta ini bukan molekul laktosa. Nah, ini Ibu harus cek di sumber ya. Di sini katanya bukan molekul laktosa. Kayak gitu. Karena laktosa itu tadi apa? Senyawa karbohidrat ya. Sementara ya, yang dihidrolisis itu adalah apa? Lipid ya. Yang dihidrolisis itu adalah lipid. Lipid itu salah satu istilah lemak. Apakah bagian dari lemak atau apa? Intinya adalah intinya termasuk lemak. Itu ya, seperti itu. Jadi yang delta kurang tepat. Walaupun lipase nih yang menghidrolisis ya, tapi bukan menghidrolisis molekul laktosa, tapi menghidrolisis lipid. Laktosa itu senyawa karbohidrat, lipid itu bagian dari lemak. Itu ya kurang lebih. Nah, kita cek yang E nih. Peroksidase dan lipase merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Biokatalisator itu secara arti itu ya. Ada yang bisa menjelaskan biokatalisator? Biokatalisator. Bentar. Biokatalisator adalah Nah, Ibu cari di sumber ya. Biokatalisator adalah agen biologis, katanya ini terutama berupa enzim dalam kurung protein yang berfungsi apa? Mempercepat laju reaksi kimia dalam tubuh dalam tubuh makhluk hidup atau dalam hal ini metabolisme nih tanpa ikut bereaksi atau berubah secara permanen di akhir reaksi. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini katanya contoh biokatalisator adalah berbagai jenis enzim dalam tubuh seperti amilase nih memecah pati, lipase memecah lemak, pepsin memecah protein, kayak gitu ya. Nah, jadi untuk pernyataan yang benar tentang peroksidase dan lipase yang terdapat dalam susu itu adalah apa? Nah, yaitu jawabannya adalah yang nih. Ya, tadi biokatalisator itu intinya memecah ya, kurang lebih Ibu menangkapnya seperti itu. Atau mempercepat laju reaksi kimia. Kayak gitu ya. Seperti itu oksidasi dan lipase ini. Lipase tadi apa? Memecah dalam hal ini sama tidak dengan istilahnya. Nah, nanti boleh kalian eh, koreksi ya. Menghidrolisis lipid gitu ya. Lipid itu bagian dari lemak ya. Istilah lemak kayak gitu. Nah, peroksidase juga sama nih ya. Sama-sama. Nah, intinya lah peroksidase dan lipase ini sama-sama protein. Kayak gitu ya. Koreksi kalau ibu salah, di sini enzim dalam kurung protein. Berarti eh, di sini di antara enzim-enzim tersebut, nah ini kan bagian dari protein ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, boleh koreksi kalau ibu salah. Nah, jadi keduanya peroksidase lipase ini merupakan protein. Nah, itu di situ sampai situ ya protein bagian dari protein ya, kan enzim ya. Sampai situ sudah sesuai. Nah, yang berfungsi sebagai biokatalisator, mempercepat laju reaksi kimia, ya, seperti itu. Oke, ada yang bertanya nih, trik menjawab soal seperti ini walaupun kadang jawabannya kurang sesuai dengan isi teks bagaimana, Bu? Seperti yang tersirat, ya. Misalkan di sini tadi bahasan antara peroksidase dengan lipase kan di kalimat yang berbeda ya. Nah, seperti itu. Triknya seperti apa? Nah, ini kalau Ibu lihat pendapat Ibu ya, mengandalkan wawasan lain gitu ya.
ada nih dalam teks. Dalam teks memang terlihat tersurat ya. Kita terbantu untuk soal-soal yang tersurat. Bagaimana untuk yang tersirat? Nih pertanyaan teman kalian yang katanya walaupun kadang jawabannya kurang sesuai dengan isi teks. Apakah ini maksudnya kurang sesuai itu? Nah, yang Ibu tangkap ya pertanyaannya itu kurang sesuai dengan isi teks itu maksudnya tersirat mungkin ya? Atau kalau kurang sesuai berarti agak berbeda lah, anggap seperti itu ya. Kalau Ibu lihatnya, melihat teks itu disesuaikan dengan konteks dan nah jadi berkaitan dengan pemahaman kita selain dari teks yang disajikan kayak gitu. Terus misal kita wawasan kita nih, termasuk ibu nih, ibu sudah lupa dengan istilah-istilah ini. Nah, bagaimana kita hanya melihat dari teks yang disajikan kayak gitu ya. Nah, kita mengandalkan yang tersirat seperti ini. Misalkan lipase berfungsi untuk menghidrolisis lipid. Kurang lebih ya. Di sini intinya adalah terlihat secara tersirat ya. Bentar, ibu cek lagi hidrolisis misalkan ya, hidrolisis. Tadi apa? Pemecahan senyawa kimia. Nah, tadi ya, biokatalisator itu arahnya adalah memecah, tadi contohnya memecah pati, memecah protein, memecah dan seterusnya. Nah, di sini ada lipase itu menghidrolisis lipid, memecah senyawa kimia juga bisa seperti itu. Secara tersirat peroksidase juga di sini walaupun terlihat ya katanya akan rusak dan seterusnya. Jadi walaupun tidak secara gamblang gitu ya bahwa peroksidase itu juga sebagai biokatalisator gitu ya. Tapi ini arahnya kurang lebih sama, yaitu di antara enzim-enzim tersebut katanya ini akan rusak dan seterusnya pada suhu dan seterusnya ya. Ini secara tersirat nanti boleh ditanyakan kembali ya untuk istilah ini, itu ya eh, ke guru kimia seperti itu. Jadi pendapat Ibu melihat teks yang tersaji ditambahkan wawasan sebelum kita membaca teks ini gitu ya atau mengandalkan secara kata kunci nih, oh ini bisa nih arahnya, oh ini bisa biokatalisator nih, lipasenya, peroksidasenya. Kurang lebih mudah-mudahan terjawab ya, seperti itu. Nah, kenapa tidak yang C misalkan? Nah, di dalam teksnya tidak, perubahannya itu ya, tidak dibahas menyebabkan perubahan warna. Itu kenapa tidak kita pilih yang C. Itu jadi 4 yang E, secara tersirat kalau Ibu lihat ya, 4 jawabannya yang E, seperti itu. Nah, ada yang menjawab nomor 5 itu yang A. Satu lagi ya, yang lain bagaimana? Nah, ada yang setuju dengan yang A juga. Berikut adalah faktor-faktor yang tidak disebutkan dalam bacaan sebagai penentu kandungan gizi susu. Nah, yang lain setuju dengan A. A itu apa? Jenis ternak yang menghasilkan susu. Baca ya. Apakah ada atau tidak? Kalau tidak ada berarti itu jawaban. Oke. Nah, kandungan gizi dalam susu sangat dipengaruhi oleh apa? Jenis ternak yang menghasilkannya. Nah, ada nih. Ada ya, jenis ternak yang menghasilkannya. Berarti yang A bisa, maksudnya adalah kita cari yang tidak. Oke, ada yang berubah jadi E ya. Kalau terus apa lagi? Jenis makanan yang dikonsumsi ternak, yang B ya. Yang B ada, kita cari yang tidak ada. Terus apa? Tingkat kesehatan ternak. Itu ada di C, seperti itu. Selanjutnya apa lagi? Nah, kita cek yang delta. Delta itu proses pengolahan setelah pemerahan. Gitu ya. Proses pengolahan itu sebenarnya dalam paragraf tersebut, paragraf pertama, tidak dimunculkan secara tersurat. Yang ada adalah apa? Yang ini suhu pasteurisasi tadi. Ya, suhu tergantung suhu pasteurisasi berarti lebih ke pengolahannya. Kayak gitu ya. Secara tersiratnya seperti itu. Berarti antara di antara 5 jawaban tersebut kita pilih yang E ya. Waktu pemerahan susu. Tidak dibahas apakah waktunya itu harus pagi, siang, sorenya tidak dibahas ya.
Jadi sebagai penentu kandungan gizi susu, A sampai delta itu sebagai penentu ya. Kalau yang tidaknya apa? Yaitu waktu pemerahan susu. Jadi nomor 5, untuk soal nomor 5 itu jawabannya yang E, yang tidak disebutkan dalam teksnya itu, yang berkaitan dengan penentu kandungan gizi susu adalah yang E ya, waktu pemerahan susu. Sampai sini silakan. Ada yang ingin disampaikan? Kita eh, terakhir untuk di Kajilates 10, 10 atau 11? 11 ya. Kajilates 11, terakhir ini nomor 5 ya. Nah, sampai sini silakan. Ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan akhiri. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.